Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang memelihara hidup dengan kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam segala hidup dan kehidupan kami. Terlebih Tuhan melindungi, menjaga kami dalam tidur kami. Semalam telah berlalu, kami boleh bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat dan kuat. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu. Sebelum kami beraktivitas, biarlah kami dulu disapa oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap orang yang mendengar renungan pagi hari ini, agar kami dikuatkan. Ampunkan kami dari segala dosa kesalahan kami, layakkan kami merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Kamis tanggal 4 Desember 2025, tertulis dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Martoruk niroha situtu, marlabok jala marlabas niroha, marsi hai-haian di bagasan holong. Bersabar dan saling menanggung dalam kasih. Nas renungan hari ini mau mengatakan betapa pentingnya bersikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar dalam hubungan antar sesama. Orang yang rendah hati bisa menghargai orang lain. Orang yang lemah lembut mampu menguasai diri. Orang yang sabar mampu bertahan dalam menghadapi masalah dan kesulitan tanpa emosi. Orang yang mau membantu adalah yang mau memberi dengan ketulusan dan kerelaan hati. Tidak menganggap diri sendiri lebih hebat dari orang lain. Itulah sikap dari rendah hati. Menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan menghargai kelebihan orang lain adalah sikap rendah hati. Karena semua pujian dan sanjungan adalah milik Tuhan. Itulah yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam kerendahan hati. Dengan mengasihi dan memberikan luang untuk saudara-saudara kita untuk berpendapat, kita juga sudah termasuk menghargai mereka di dalam segala kebersamaan antar sesama. Dengan menguasai diri, kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kesabaran mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah walaupun banyak tantangan yang kita hadapi. Masih terngiang di dalam pendengaran kita apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Tapanuli Raya, bahkan di wilayah Sumatera. Kita boleh prihatin melihat keadaan yang sekarang terjadi. Banyak sekali yang kena imbas dari bencana alam yang terjadi di Tapanuli Raya dan Sumatera pada umumnya. Di sini kita dituntut untuk melakukan bagaimana kita boleh saling membantu, saling menopang, dan saling mendoakan di dalam masalah sekarang. Membantu orang lain bukanlah hanya perkataan, tetapi harus dengan perbuatan yang nyata. Seberapapun yang bisa kita lakukan, sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang sangat menderita sekarang karena bencana alam yang terjadi di Tapanuli Raya dan juga Sumatera Utara pada umumnya. Saling membantu dalam kasih itu tidak bisa hanya dengan perkataan.
harus dengan tindakan yang nyata, dengan doa dan topangan, dengan memberikan apa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Itulah renungan kita hari ini. Kita dituntut untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang sabar, orang yang mau membantu dengan sukarela dan memberikan topangan kepada orang lain, memberikan kekuatan, memberikan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Kasih-Nya yang mempersatukan kita yang percaya kepadanya. Dengan kerendahan hati dalam cinta kasih Tuhan, dengan kelembutan dalam kasih Tuhan, kita bisa memelihara kesatuan roh dalam damai sejahtera. Itulah renungan kita pagi hari ini. Selamat berkarya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk sapaan firman-Mu pagi hari ini. Mampukan kami merenungkan firman-Mu untuk menjadi orang yang rendah hati, yang lemah lembut, yang sabar, yang mau membantu, dan yang boleh melakukan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami merenungkan firman-Mu untuk bisa berbuat yang terbaik terhadap sesama kami. Tuhan, dalam keseharian kami ini, aktivitas kami, biarlah Tuhan yang menjadi pelindung kami, Tuhan yang dipermuliakan dan menjadi berkat sukacita bagi setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, ampunkan segala dosa kesalahan kami, layakkan kami Tuhan menerima berkat-berkat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, dan berkat Tuhan tidak terhalang bagi kami. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang kena bencana alam, biarlah Tuhan turut campur. Apapun Tuhan yang menjadi hambatan, apapun Tuhan yang menjadi yang bisa kami berikan, biarlah Tuhan mengetuk setiap pintu hati kami untuk boleh berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak Surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah kiranya Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas. Shalom.